Kertas merupakan benda yang sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok khususnya dalam dunia perkantoran dan pendidikan, bahkan di era modern seperti ini. Seperti yang kita tahu, kertas yang kita pakai berasal dari bahan baku pohon pada hutan industri. Artinya, setiap kertas yang kita gunakan baik pada buku ataupun pembungkus produk dan makanan telah mengorbankan satu batang pohon. Satu batang pohon kayu menghasilkan 16 rim kertas. Di sisi lain, pohon-pohon yang digunakan untuk membuat kertas dapat menghasilkan oksigen bagi lingkungan dan mendinginkan suhu bumi. Walau begitu, kita tidak bisa menghindari penebangan pohon untuk produksi kertas pada kehidupan modern. Beberapa negara maju membuat daur ulang kertas bekas menjadi kertas baru untuk mengurangi kebutuhan pohon dalam memenuhi kebutuhan kertas sehari-hari. Daur ulang kertas ini terbukti dapat mengurangi kebutuhan kertas setiap hari. Untuk setiap ton kertas yang didaur ulang dapat menyelamatkan 17 pohon dari proses penebangan dan penghancuran. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat produksi pemijahan sampah dan proses daur ulang kertas di negara maju. Perjalanan daur ulang kertas ini bermula pada fasilitas pemilihan sampah yang akan mengkategorikan setiap sampah berdasarkan bahan dan proses daur ulangnya. Kegiatan bermula ketika truk yang tiba di lingkungan pabrik melewati jembatan timbang terlebih dahulu. Kemudian membongkar kumpulan sampah anorganik ke lantai pabrik. Selanjutnya, front loader memindahkan sampah-sampah ini ke lubang bunker yang akan dibawa oleh conveyor ke proses selanjutnya. Sementara kabut air disemprotkan untuk menangani debu yang berterbangan. Sampah-sampah ini melewati para pekerja yang akan membuang kontaminan dan menjatuhkannya ke bunker di bagian bawah. Di proses selanjutnya, sampah ini melewati layer disk, di mana kardus memanjat melewati layer, sementara material sampah lainnya akan terjatuh. Karton kemudian turun ke lantai untuk dipindahkan ke conveyor lain secara manual. Sementara itu, bahan yang jatuh melalui layer disk dibawa masuk ke trommel. Mesin trommel yang berputar memisahkan bahan menjadi 3 golongan. Golongan kecil, golongan sedang yang berdiameter lebih kecil dari 10 inci, dan golongan besar yang di atas ukuran 10 inci. Semua aliran sampah ini akan keluar melewati sabuk magnet yang akan menangkap material besi dan eddy current yang akan mengangkat aluminium. Sementara itu, material berukuran besar keluar dari ujung trommel dan dibawa ke penyortir udara yang memisahkan material ringan dan material berat. 2 golongan material masing-masing jatuh ke garis penyortiran, tempat kontaminan dihilangkan. Jenis material ringan dikirim ke truk kertas untuk bahan campuran pembuatan kertas setelah melewati satu pemeriksaan kontrol kualitas terakhir. Kemudian jenis material berat dibawa ke jalur penyortiran optik. Bahan berukuran sedang yang keluar dari trommel dikirim ke penyortir balistik. Sorter memisahkan material 2 dimensi dari material 3 dimensi. Aliran 2 dimensi melewati penyortiran optik dengan aliran bersih yang menghasilkan kertas campuran. Sementara aliran 3 dimensi disampaikan ke garis sortir optik untuk memisahkan plastik HDPE nomor 2 dan plastik PET nomor 1 dan karton tempat membungkus produk cair.
Setelah semua terpisah, semua sampah ini akan dilewatkan di bawah sabuk magnet silang terakhir untuk menangkap besi dan kemudian eddy current untuk menangkap aluminium. Setiap komoditas dikumpulkan pada bunker berbeda yang kemudian akan dikompresi menjadi bal sampah padat. Bal ditumpuk dan kemudian dimuat ke trailer untuk dijual sebagai komoditas. Beberapa sampah yang sudah dipisahkan berdasarkan bahannya, beberapa mungkin akan berakhir di Indonesia. Beralih ke daur ulang sampah kertas, setelah semua bahan disortir akan berakhir di sini. Tahapan pertama untuk membuat kertas baru dari sampah ini adalah pembuatan pulpit. Kertas dimasak menjadi bubur pulp dengan penambahan berbagai bahan kimia untuk memecah semuanya. Limbah disaring sekali lagi sebelum masuk ke proses selanjutnya. Bubur pulp ini masih mengandung tinta dari cetakan kertas sebelumnya, sehingga untuk menghilangkan tinta akan ditambahkan deterjen dan udara dipompa ke dalam pulpit, sehingga tinta menempel pada gelembung sabun yang naik ke permukaan. Dan disinilah tinta dan pewarna bisa dihilangkan. Beralih ke proses selanjutnya, bubur pulp ini kemudian akan dikeringkan dan dibuat menjadi lembaran baru pada mesin ini. Mesin ini memiliki panjang lebih dari 120 meter dan berisi berbagai perangkat untuk membantu mengubah bubur kertas menjadi kertas. Perlu kalian tahu, hanya dibutuhkan waktu 20 detik untuk mengubah pulp menjadi kertas. Ketika pulp memasuki mesin ini, pulp terdiri dari 99% air dan hanya 1% serat, sehingga airnya harus dikeluarkan. Pulp disebarkan dan dilewatkan melalui roller dengan kain penyerap. Kain menangkap sebagian besar cairan yang diperas dan kemudian pulp kembali ke mesin untuk mengulangi prosesnya sehingga semua air dapat dikeluarkan. Lembaran kertas yang keluar kini dilewatkan melalui serangkaian roll yang dipanaskan 130 derajat Celcius untuk mengeringkan kertas dengan sempurna. Proses berikutnya, lembaran kertas akan melewati serangkaian spray yang akan memberikan cat putih dari atas dan bawah, sehingga menghasilkan tampilan bersih tradisionalnya. Akhirnya, lembaran baru dililitkan ke roll besar. Roll terbesar bisa mencapai berat hingga 30 ton. Kekuatan kertas yang dihasilkan merupakan faktor penting dalam memutuskan kertas baru ini akan digunakan dan diaplikasikan pada media tertentu. Gulungan ini akan dipotong berdasarkan target pasar pabrik yang akan menggunakannya. Beberapa pabrik yang akan menggunakan kertas daur ulang ini adalah penerbit buku, buku tulis, kertas kado, dan penerbit koran. Terakhir, gulungan disimpan pada gudang sampai siap dikirim. Meskipun daur ulang kertas merupakan langkah maju yang besar bagi lingkungan, namun kertas bekas hanya dapat didaur ulang 5 hingga 7 kali sebelum akhirnya mereka terlalu rapuh. Tisu wajah seperti ini kini sudah menjadi barang wajib ada di tempat makan hingga rumah-rumah. Penggunaannya pun mulai bervariasi, mulai dari sekedar pembersih wajah hingga alat pembersih sekali pakai. Menurut sejarah, tisu sendiri pertama kali digunakan di Jepang pada abad ke-17.
Pada saat itu, tisu berbentuk kertas halus yang digunakan untuk menutup dan membersihkan hidung saat bersin yang langsung dibuang setelah sekali pakai. Kertas halus ini disebut dengan washi atau Japanese tissue. Sedangkan tisu wajah modern dengan bentuk sekarang ini pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat pada awal 1920-an. Tisu ini awalnya digunakan untuk perlengkapan tata rias Hollywood. Tisu dipakai untuk membersihkan krim dingin sebagai bagian alat rias wajah dari wajah pemain teater kala itu. Tisu wajah memiliki bahan yang ringan dan lembut dibanding dengan tisu lainnya, dengan berat 14 hingga 18 gram per meter square. Dan setiap helainya terdiri dari 2 hingga 3 lapis. Seiring dengan perkembangan zaman, tisu semakin populer karena sifatnya yang praktis, hanya sekali pakai. Tak perlu repot-repot mencuci dan langsung dapat membuangnya. Selain itu, tisu juga mudah dibawa dan ditempatkan. Beragam tisu memudahkan penggunanya untuk memilih sesuai dengan kebutuhan. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian melihat proses pembuatan tisu wajah. Tisu wajah dibagi menjadi 2 jenis dilihat dari sumber bahannya. Tisu virgin adalah tisu yang langsung dihasilkan dari pulp serat kayu. Sedangkan jenis kedua berasal dari bahan kertas daur ulang. Bahan kertas daur ulang yang sering dipakai berasal dari kertas bekas printer komputer karena seratnya yang pendek dan fleksibel, mudah menghasilkan jaringan lunak. Kegiatan pembuatan tisu dimulai dengan pengumpulan kertas bekas dari kantor-kantor dan rumah-rumah. Selanjutnya, kertas bekas ini akan disortir berdasarkan jenisnya. Kemudian, kertas masuk ke mesin pencacah dan dipotong menjadi bagian kecil-kecil. Potongan ini kemudian ditekan menjadi bentuk kotak padat. Selanjutnya, kotak bal kertas seberat setengah ton ini selanjutnya dimasukkan ke mesin raksasa yang disebut dengan pulper. Pulper akan memecah kertas menjadi serat dan mencampurkannya dengan air. Hasilnya disebut dengan bubur kertas. Selanjutnya, mesin mengaduknya dengan mencampurkan udara ke dalam adonan. Hal ini dilakukan untuk membuat tinta terlepas dari serat dan menempel pada gelembung udara yang naik ke atas dan mengalirkannya keluar mesin. Kemudian mesin mengalirkan bubur kertas yang sekarang bebas tinta melalui beberapa mesin roller. Roller ini berfungsi untuk memeras kandungan air kotor di dalam bubur kertas. Lapisan kertas ini kemudian masuk ke mesin crusher berulir untuk menghancurkannya dan memindahkannya ke stasiun berikutnya yang akan membilasnya dengan air bersih. Pada tahap ini, bubur sudah siap menjadi tisu. Proses perubahan ini bermula dari mesin pembuatan kertas. Bubur kertas atau pulp akan diletakkan secara merata pada conveyor dan membawanya masuk di antara 2 roller yang akan menekan pulp untuk memaksa air keluar sepenuhnya. Air yang diekstrasi mengalir di bawah melalui layer di bagian bawah. Selanjutnya, bubur kemudian melewati pengering udara panas dan keluar dari mesin sebagai selembar kertas tipis selebar 3 meter.
Setiap satu gulungan yang keluar dari mesin ini berisi kertas sepanjang 59 km. Akhirnya, mesin raksasa ini akan mengubah kertas ini menjadi tisu. Stasiun pertama membuka 2 gulungan kertas dan tetap menerapkan ketegangan sederhana untuk menghilangkan gelombang dan kerutan pada kertas. Stasiun kedua menyatukan kedua lapisan kertas ini untuk menghasilkan lembaran 2 lapis. Sementara di stasiun berikutnya, kertas ditahan dengan isapan udara dan pisau memotong kertas dengan ukuran 8,5 inci. Kemudian 2 gulungan kertas ini disatukan menjadi 2 atau 3 lapis. Yang selanjutnya lembaran kertas tisu ini akan dibawa masuk ke dalam mekanisme mesin yang melipatnya menjadi 2 dengan cara yang saling terikat satu sama lain. Proses pelipatan tisu yang saling mengunci ini terjadi sangat cepat, di mana mesin dapat melipat dengan kecepatan 16 kali lipatan per detik. Mesin ini dapat menghasilkan tumpukan besar jaring terlipat selebar 1,5 meter. Lipatan yang saling mengunci memastikan bahwa saat Anda mengeluarkan satu tisu, tisu berikutnya akan siap digunakan. Mesin selanjutnya menekan tumpukan tisu untuk mengunci lipatan. Kemudian tisu dibawa masuk ke dalam mesin pemotong, dan mesin akan memotong dengan gergaji bundar secara otomatis dan memotong setiap 8 inci, menghasilkan bentuk akhir dari tisu sebelum dikemas. Akhirnya, tumpukan tisu ini akan berjalan ke jalur otomatis untuk dikemas. Sebuah robot dengan beberapa lengan dan vakum akan membungkus tisu dan mengemasnya dengan plastik. Beberapa mesin lainnya menggunakan kertas sebagai pembungkus akhir dari produk tisu wajah. Kemudian tisu-tisu ini masuk ke tempat para pekerja yang akan menatanya ke dalam kardus dan siap untuk didistribusikan. Dalam aktivitas kehidupan modern, kita tidak bisa menghindari produksi sampah plastik. Hal ini karena plastik digunakan hampir di setiap kegiatan sehari-hari, mulai dari kantong plastik, wadah sampo hingga peralatan kantor dan mainan anak-anak. Dan kebanyakan dari produk plastik ini akan berakhir di kantong sampah. Berdasarkan data per tahun 2021, ada sekitar 300 juta ton sampah plastik dihasilkan per tahun. Ini berarti sekitar 822 ribu ton sampah plastik diproduksi setiap harinya di dunia. Di sisi lain, sampah plastik ini jika dibiarkan akan mencemari tanah dan air selama proses dekomposisi. Proses penguraian plastik sendiri secara alami juga membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari 100 hingga 500 tahun, tergantung dari jenis plastiknya. Kondisi inilah yang membuat negara-negara maju seperti Jerman memanfaatkan plastik semaksimal mungkin, termasuk mendaur ulang sampah plastik ini, sehingga dapat digunakan kembali dan menyelamatkan lingkungan dari kontaminasi sampah plastik.
Di Jerman, sistem pengolahan sampah sangat teratur dan dikelola dengan regulasi yang baik dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Sistem ini melibatkan pengumpulan dan daur ulang sampah yang sangat efisien untuk berbagai jenis limbah, termasuk plastik. Jika di Indonesia sampah hanya dibedakan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik, di Jerman sampah diklasifikasikan dengan 5 warna. Sampah plastik ditempatkan pada tong berwarna kuning bersama dengan kardus dan logam ringan seperti kaleng. Pabrik pengolahan daur ulang sampah ini bekerja dengan menampung sampah plastik dari radius 300 km di sekitar pabrik yang mencakup 4 negara bagian di mana ada 120.000 ton sampah dikumpulkan setiap tahun. Proses pertama daur ulang ini adalah proses pemisahan jenis sampah plastik yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang. Sebagian limbah kemasan kosong dibakar untuk energi di pembangkit listrik konvensional. Proses penyortiran sampah plastik ini berlangsung hampir sepenuhnya secara otomatis. Di bagian depan pengumpulan sampah, sebuah wheel loader bertugas memasukkan sampah plastik ke dalam conveyor yang akan membawa plastik melewati sabuk conveyor sepanjang 2,5 km. Pada tahap pertama, sampah dimasukkan ke saringan drum berputar. Di sini berbagai kemasan dan bahan lainnya disortir berdasarkan ukuran. Potongan yang lebih kecil jatuh melalui lubang saringan. Sementara sisanya diangkut ke drum kedua. Hasil akhirnya adalah 5 aliran sampah terpisah yang berisi material dan ukuran yang berbeda. Proses pemisahan sampah plastik berdasarkan ukuran membuat prosedur penyortiran lebih lanjut menjadi lebih mudah. Penyortiran lanjut menggunakan semburan udara khusus, di mana semburan angin meniup material yang lebih ringan seperti kertas, timah, untuk keluar dari aliran material. Penyortir udara ini menghilangkan sebagian besar foil dari aliran material ini. Hal ini membuat plastik keras lebih mudah disortir. Semakin teliti plastik dikategorikan, maka semakin baik produk jadi yang dihasilkan. Pada tahapan selanjutnya, pemindahan inframerah dengan cepat memindai 4 jenis plastik. Tekanan udara kemudian ditembakkan untuk mengeluarkan tutup botol berjenis PP, plastik PET, dan juga plastik HDPE untuk disortir dari aliran material. Meskipun sudah melalui proses penyortiran otomatis, aliran material ini juga akan melewati penyortiran manual dengan tangan. Plastik yang paling berguna tetap dibiarkan berada di sabuk. Namun, sekitar 1/3 dari total sampah yang masuk tidak digunakan lagi. Sisa limbah plastik yang tidak didaur ulang ini akan digunakan untuk pembakaran pemulihan energi listrik konvensional. Kemudian, sampah plastik yang sudah disortir ini kemudian akan ditekan dan diikat menjadi bal sampah plastik. Bal ini terdiri dari sampah plastik HDPE, PP, dan PET yang memiliki tingkat kemurnian 94 hingga 98%. Sampah plastik yang terpilah dengan baik ini merupakan bahan baku sekunder yang banyak dicari dalam industri pengolahan plastik. Proses pengolahan sampah setengah jadi ini dapat dijual untuk memasok perusahaan-perusahaan pengolahan biji plastik di sekitar Jerman. Botol plastik HDPE biasanya digunakan untuk campuran membuat pipa atau pelet khusus. Sedangkan plastik PP sering diubah menjadi pot bunga atau ember.
Dan kemasan PET diubah menjadi serat yang digunakan dalam sweater atau menjadi furnitur taman. Walau begitu, beberapa produk ini hanya memiliki umur terbatas dalam daur ulang. Artinya, ke depan tidak dapat didaur ulang lagi. Dengan memproduksi produk-produk dengan daur ulang plastik ini, dapat menghemat bahan mentah seperti minyak. Akan tetapi, pada titik tertentu mereka juga akan berakhir di tempat pembuangan sampah pembakaran limbah. Sementara itu, untuk proses daur ulang siklus murni di mana sampah botol plastik dirubah menjadi botol baru, bal sampah plastik ini memerlukan proses lebih lanjut. Botol-botol plastik HDPE ini akan dimasukkan ke mesin penghancur yang akan mengubah plastik menjadi serpihan plastik berwarna-warni bersih yang hampir seluruhnya terbuat dari HDPE. Selanjutnya, serpihan plastik ini harus dipisahkan berdasarkan warnanya. Karena jika plastik ini dilelehkan bersamaan, akan berubah menjadi plastik berwarna abu-abu kotor. Penyortiran warna ini dilakukan di penyortiran khusus. Mekanika khusus memungkinkan mesin untuk mengisolasi serpihan tunggal dari massa yang besar. Partikel HDPE dijalankan di atas slide sepotong demi sepotong, yang dapat melewati puluhan ribu biji per menit. LED menerangi aliran material, sementara sensor mengenali warna yang berbeda. Kemudian data dianalisis oleh komputer yang mengontrol panel yang dilengkapi dengan lebih dari 60 nozzle udara bertekanan. Semburan udara ini akan mengeluarkan warna yang tidak diinginkan, menghasilkan hanya serpian tak berwarna yang terjatuh pada aliran serpian plastik ini. Setelah proses ini dilakukan pada 2 slide pertama, proses ini diulangi pada 2 slide berikutnya. Dan pengulangan terakhir akan menghasilkan 800 kg serpian HDPE yang telah disortir per jam dengan tingkat kemurnian jauh di atas 99%. Selanjutnya, bahan akan dilelehkan pada suhu 220 derajat Celcius dalam extruder. Kemudian lelehan ini ditekan melalui filter dan sekali lagi dimurnikan. Baru selanjutnya plastik cair didinginkan dan diolah menjadi butiran biji plastik. Hasilnya adalah bahan baku berkualitas tinggi yang digunakan hampir di semua tempat industri plastik. Beralih ke pabrik pembuatan botol plastik, biji plastik dari industri pengolahan sampah dihisap memasuki mesin untuk kemudian dilelehkan dalam extruder khusus. Selanjutnya, panas dan tekanan udara membentuk botol dengan bantuan cetakan. Setelah itu, bahan berlebih dipotong dari botol, dan kemudian botol siap untuk digunakan. Botol-botol ini dibuat hanya dengan menggunakan plastik daur ulang dari sampah plastik. Akhirnya, botol HDPE ini diisi cairan produk seperti biasa dan dikirim ke toko-toko di Jerman. Tahukah kamu,
Sebagian besar tisu toilet yang digunakan sehari-hari terbuat dari kertas daur ulang. Selain mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan, penggunaan kertas daur ulang juga membantu mengurangi penebangan pohon secara besar-besaran. Dengan teknologi modern, limbah kertas dapat diolah kembali menjadi tisu berkualitas tinggi yang lembut dan aman digunakan. Hal ini menjadikan tisu toilet sebagai contoh nyata bagaimana produk sehari-hari bisa mendukung keberlanjutan lingkungan tanpa mengorbankan kenyamanan. Beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Jerman, Tiongkok, dan Jepang menjadi pemain utama dalam produksi tisu toilet berbahan kertas daur ulang. Pabrik-pabrik di negara tersebut menggunakan teknologi canggih untuk memastikan kualitas tisu yang dihasilkan tetap unggul. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian melihat bagaimana tumpukan kertas bekas bisa berubah menjadi gulungan tisu toilet yang siap digunakan di rumah-rumah. Tisu toilet memiliki peran penting dalam budaya Eropa dan Amerika, menjadi bagian tak terpisahkan dari kebersihan sehari-hari. Sejarah singkat bermula pada tahun 1857 ketika seorang pengusaha Amerika memperkenalkan therapeutic paper sebagai alternatif lebih nyaman dibanding daun, koran, atau tongkol jagung yang digunakan sebelumnya. Seiring waktu, inovasi berkembang dan pada tahun 1890 tisu toilet berbentuk gulungan mulai diproduksi. Hingga kini tisu toilet bukan hanya produk esensial tetapi juga simbol modernitas dan standar kebersihan dalam kehidupan masyarakat barat. Proses pembuatan tisu toilet modern dimulai dari pengumpulan kertas bekas. Kertas-kertas ini dikumpulkan dari berbagai tempat seperti perkantoran, sekolah, dan pusat daur ulang, sebelum akhirnya diangkut ke pabrik pengolahan. Di pabrik, bal-bal kertas bekas dipilah dan disiapkan untuk melalui proses daur ulang. Melalui tahapan ini, kertas yang tidak terpakai akan diubah menjadi bahan baku utama tisu toilet yang lembut dan ramah lingkungan, memberikan kehidupan baru pada limbah yang sebelumnya dianggap tak berguna. Berikutnya, bal-bal kertas dijatuhkan ke dalam mesin pulper, yaitu tangki besar dengan pengaduk seperti yang ada pada mesin cuci. Mesin ini mencampurkan kertas dengan air hangat selama sekitar 10 menit dan mengubah kertas bekas ini menjadi pulp atau bubur kertas sambil menyaring potongan logam dan plastik yang masih terbawa. Setelah itu, tinta pada kertas harus dihilangkan. Sistem penghilangan tinta akan menyuntikkan udara ke dalam pulp, dan partikel tinta akan menempel pada gelembung udara dan naik ke permukaan. Sistem ini kemudian mengikis busa tersebut sehingga meninggalkan pulp yang bebas tinta. Selanjutnya, pulp melewati serangkaian roll yang memeras air. Proses ini membuat pulp yang basah mengering dan memungkinkan penyerapan bahan kimia untuk proses pemutihan.
Pisau berputar memotong pulp kembali agar siap untuk diputihkan, dengan detail proses yang menjadi rahasia dagang perusahaan. Pemutihan mengubah warna abu-abu pulp menjadi putih murni. Perusahaan mengklaim bahwa proses ini dilakukan tanpa menggunakan chlorine atau bahan kimia berbahaya lainnya. Kemudian, pulp basah disebarkan di atas layar datar yang melewati pengering panas. Dalam waktu kurang dari 1 detik, pulp berubah menjadi kertas halus setebal hanya 0,1 mm. Setiap gulungan besar dapat menyimpan panjang 75 km kertas. Gulungan ini kemudian dimasukkan ke mesin dengan roll yang mencetak pola. Ada macam pola dalam tisu toilet tergantung dari pabrik produksi. Pola ini tidak hanya untuk estetis, tetapi juga membuat kertas lebih tebal dan lebih menyerap. Sementara itu, di bagian lain pabrik, produksi terus berjalan. 2 strip karton, masing-masing selebar 8 cm, dilapisi lem di bagian bawah strip atas. Mesin menggulung kedua strip tersebut secara diagonal, menciptakan tabung karton yang terus-menerus. Setelah itu, mesin memotong tabung tersebut menjadi panjang 165 cm. Lalu tabung-tabung ini dibawa dengan lift ke zona produksi tisu toilet. Di tahapan selanjutnya, 2 gulungan besar kertas mengisi winding machine. Kedua lembar kertas digabungkan menjadi tisu toilet 2 lapis. Kertas kemudian digulung ke tabung karton membentuk gulungan tisu toilet berukuran lebar. Ketika gulungan penuh, pisau otomatis memotong kertas dan penggulungan dilanjutkan pada gulungan berikutnya. Mesin juga menutup ujung gulungan dengan lem untuk mencegah terurai. Sementara itu, gergaji bundar memotong gulungan besar menjadi 16 gulungan standar, masing-masing selebar 10,2 cm. Tisu toilet kini siap untuk dikemas. Patch ini ditunjukkan untuk penggunaan komersial, jadi setiap gulungan dibungkus secara individual dengan kertas. Untuk penggunaan rumah tangga, tisu toilet dibungkus dengan plastik transparan dengan 230 gulungan per paket. Kaca telah menjadi pilihan utama dalam pembuatan berbagai produk seperti gelas, toples, dan botol karena keunggulannya yang luar biasa.
Kaca tidak hanya dapat didaur ulang tanpa batas, tetapi juga aman digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman. Kaca tidak bereaksi dengan isinya, sehingga aman digunakan untuk berbagai jenis produk, dari minuman ringan hingga obat-obatan. Selain itu, kaca memiliki sifat yang kuat, tahan lama, serta tampilan yang elegan, menjadikannya salah satu material yang paling dihargai dan banyak dipakai di berbagai industri. Meskipun ada banyak alternatif bahan seperti plastik dan aluminium, botol kaca masih tetap populer dan banyak digunakan. Ada lebih dari 50 miliar botol kaca diproduksi setiap tahunnya, dengan Eropa dan Asia sebagai kawasan dengan produksi terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa kaca tetap menjadi pilihan utama bagi banyak industri di seluruh dunia. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan botol-botol kaca di pabrik modern. Kaca terbuat dari bahan alami seperti pasir silika, soda es, dan batu kapur yang semuanya tersedia melimpah di alam. Pasir silika misalnya merupakan komponen utama yang ditemukan di banyak pantai dan gurun di seluruh dunia. Sementara soda es dan batu kapur adalah mineral yang mudah diekstrasi dari kerak bumi. Proses pembuatan kaca membutuhkan lebih sedikit energi dibanding dengan logam dan plastik, karena titik leleh bahannya relatif lebih rendah. Terutama ketika dicampur dengan kaca daur ulang atau cullet yang meleleh pada suhu yang lebih rendah daripada bahan mentahnya. Hal ini tidak hanya mengurangi konsumsi energi, tetapi juga emisi karbon selama proses produksi. Selain itu, kaca dapat didaur ulang tanpa batas, baik yang berwarna maupun yang bening, tanpa kehilangan kualitas atau kemurniannya. Setiap kali kaca didaur ulang, ia dapat kembali menjadi botol, toples, atau produk kaca lainnya, tanpa penurunan mutu. Hal inilah yang menjadikan kaca sebagai material yang sangat ramah lingkungan. Selain berasal dari sumber daya alami yang melimpah, kaca juga mendukung keberlanjutan melalui daur ulang yang efisien, mengurangi kebutuhan akan bahan mentah baru dan konsumsi energi. Resep pembuatan kaca modern biasanya menggabungkan 4 bahan utama, yakni pasir silika, soda es, batu kapur, dan pecahan kaca daur ulang atau cullet. Pasir silika yang berfungsi sebagai komponen utama biasanya membentuk sekitar 40% dari campuran. Sementara soda es yang membantu melelehkan silika secara merata membentuk sekitar 15%. Batu kapur yang memberikan kekuatan tambahan pada kaca menyumbang sekitar 10%. Sisanya 35% berasal dari cullet, pecahan kaca daur ulang yang memainkan peran penting dalam menurunkan suhu leleh dan mengurangi konsumsi energi. Sementara itu, bahan baku pecahan kaca yang baru datang akan dimasukkan ke jalur produksi, di mana pecahan kaca ini akan dibersihkan dari kontaminasi logam dan benda lain dari jalur produksi.
Kemudian pecahan ini dibuat menjadi pecahan kecil-kecil, baru kemudian ditempatkan pada gudang bahan baku bersama 3 bahan lainnya. Selanjutnya, proses produksi dimulai ketika grab bucket overhead crane mulai memasukkan dan mencampurkan keempat bahan ini ke dalam jalur produksi untuk masuk ke dalam tungku peleburan. Penambahan kalet dalam proses pembuatan botol kaca sangat penting karena kalet meleleh pada suhu yang lebih rendah dibanding bahan mentah lainnya, sehingga mengurangi konsumsi energi secara signifikan. Selain itu, penggunaan kalet membantu mengurangi kebutuhan akan bahan baku alami dan mengurangi limbah kaca yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Setelah 24 jam pada suhu 1500 derajat Celcius, cairan lengket yang konsistensinya seperti madu akan terbentuk. Kemudian kaca cair mengalir keluar dari tungku dan dipotong pada interval yang tepat untuk menghasilkan gumpalan silinder. Setiap gumpalan memiliki jumlah yang tepat untuk membuat satu botol atau toples. Gumpalan tersebut kemudian jatuh ke dalam alat yang disebut dengan scoop, yang memindahkannya ke saluran yang mengarahkan ke mesin pembuatan botol dan toples. Selanjutnya, gumpalan kaca cair masuk ke cetakan awal, dan dalam hitungan detik keluar sebagai versi miniatur botol yang dikenal sebagai Parison. Setiap Parison kemudian bergerak ke cetakan tiup. Peralatan ini meniupkan udara terkompresi ke dalam Parison dan meregangkan kaca ke arah dinding cetakan. Proses ini membentuk botol akhir dan membuat bagian dalamnya berongga. Ini adalah produksi botol berwarna bening. Sementara ini adalah proses peniupan pada bentuk toples kaca bening. Setelah botol-botol keluar dari mesin pembentukan, mereka akan melewati api untuk mencegah pendinginan terlalu cepat yang dapat menyebabkan botol retak akibat kejutan termal. Kemudian, sebuah alat mendorong botol-botol dengan lembut ke dalam lapisan annealing. Botol-botol tersebut didinginkan secara bertahap saat bergerak melalui lapisan tersebut, yang secara perlahan melepaskan tegangan dari kaca. Saat botol-botol keluar, mereka disemprotkan dengan pelumas agar bisa bergerak lancar melalui jalur inspeksi dan pengemasan. Botol-botol ini kini berbaris satu persatu menuju stasiun inspeksi otomatis. Saat mesin memutar setiap botol, kamera dan alat sensor memeriksa cacat seperti retak atau gelembung. Peralatan inspeksi juga memeriksa bagian atas botol untuk memastikan dimensi dan ulir tutup skrup terbentuk dengan benar. Sebelum dikirim, setiap botol melewati inspeksi visual akhir. Akhirnya, botol-botol ini akan ditata dalam rak dan siap untuk dikirimkan ke pabrik minuman untuk diisi dengan minuman produk mereka.